warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Saputra dengan NIM 5212230003. Di sini saya akan mengeluarkan opini saya mengenai konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari literasi digital kelas B. Di sini ya membahas mengenai terkait dengan konflik antara Palestina dengan Israel. Tragedi ini merupakan tragedi yang sudah lama terjadi gitu ya teman-teman, bukan tragedi yang baru. Namun belakangan ini dapat kita lihat bahwasannya kemarin rakyat Palestina yang sedang beribadah di salah satu masjid yang ada di Palestina kemudian tiba-tiba diserang oleh sekelompokan tentara dari Israel. Sebenarnya tragedi dari Palestina ini mengemuka sampai ke negeri kita, bahkan sampai ke negeri yang ada di seluruh penjuru dunia. Ini memicu berbagai kekesalan hingga demonstrasi oleh seluruh umat beragama, apapun itu agamanya, dan seluruh umat masyarakat, apapun itu bangsa negaranya, dari Asia, Eropa, hingga Afrika. Apa yang terjadi di Palestina merupakan masalah yang besar, bukan masalah yang kecil gitu teman-teman. Ini masalah yang sangat rumit, di mana mereka bukan hanya mempermasalahkan hal yang kecil, melainkan hal yang besar, yakni perebutan wilayah kekuasaan. Tragedi Palestina terjadi di mana rakyat Palestina diserang habis-habisan oleh Israel. Mereka ditembaki, dibom, bahkan hingga dibunuh. Bisa kita lihat teman-teman, bahwasannya wilayah Palestina ini ingin direbut dan dijajah oleh Israel. Menurut saya sendiri, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel ini bukanlah tentang konflik agama. Justru yang dikehendaki oleh Israel adalah narasi seolah-olah gitu ya, seolah-olah yang terjadi di Palestina sana itu merupakan sebuah perang agama agar membuat orang-orang Yahudi untuk kemudian terprovokasi dan ikut menjajah Palestina, membenarkan penjajahan yang terjadi. Jadi kita sebagai pemeluk agama gitu ya, mengajarkan kedamaian gitu ya teman-teman. Seperti kita ketahui, semua agama, apapun itu agamanya, tidak ada yang mendorong peperangan. Karena itu kita semua sebagai umat beragama jangan mau terprovokasi dan terpropaganda bahwa yang terjadi di Palestina sana merupakan perang agama. Padahal itu bukan ya teman-teman. Negara Palestina sendiri ingin hidup bebas dan damai, mereka ingin merdeka, sementara Israel ingin memiliki rumah sendiri. Bagaimana caranya mereka ingin memiliki rumah sendiri? Yaitu dengan cara menjajah wilayah Palestina gitu teman-teman. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya Indonesia itu anti dari segala bentuk penjajahan. Di sana berbunyi bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena berhubung yang terjadi di Palestina itu merupakan suatu penjajahan, maka tugas kita di sini sebagai warga negara Indonesia adalah membela Palestina agar merdeka dan bisa hidup dengan damai. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman, Yerusalem yang ingin direbutkan oleh Israel sendiri itu merupakan kota suci bagi tiga umat beragama, yakni ada umat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Di sana terdapat ada jejak Yesus dan Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci bagi umat Islam sendiri ya, Masjid Al-Aqsa. Bayangkan ya teman-teman, dari beberapa tahun yang lalu Israel sudah menjajah Palestina, itu sudah terjadi sekitar kurang lebih 800.000 nyawa yang harus wafat dan harus mengungsi karena kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Gitu teman-teman. Terakhir ya, karena semua agama mengajarkan perdamaian, tidak ada agama yang mendukung peperangan, menentang segala bentuk penjajahan dan pengusiran dari tanah yang secara administratif jelas bukan milik dia teman-teman. Jadi tugas kita di sini adalah menjadi warga negara yang toleran. Bagaimana sikap kita mendukung gitu ya, mendukung saudara kita yang ada di Palestina sana dan menghilangkan penjajahan di atas dunia ini. Gitu teman-teman ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.